Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 523 banding 523. Itu adalah riak aneh seolah-olah waktu dan ruang bertabrakan, menghasilkan dunia yang berbeda dibuka. Fei Yun mengejarnya ke dalam lukisan sehingga menelan mereka berdua. Apa yang terjadi? Aku merasakan tubuhku meleleh. Jing Yue tidak sepengetahuan Fei Yun dan belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dia secara alami menjadi ngeri. Bukannya dia pengecut, beberapa wanita yang Fei Yun temui dapat menyamai keberaniannya. Namun, ketika menghadapi sesuatu yang baru, setiap manusia dengan emosi secara alami akan gugup. Fei Yun memiliki semua jenis pertanyaan tetapi dia jauh lebih tenang. Dia meraih tangan lembutnya dan menatap wajahnya. Seolah-olah Sui Yueting ada di depannya. Fei Yun, aku takut, kolam kilat itu ingin menjatuhkanku. Sui Yueting memeluk Fei Yun dengan erat dan membenamkan wajahnya ke dadanya sambil gemetaran. Dia memeluknya erat-erat dan tersenyum, aku akan menjatuhkannya dulu karena penghinaan seperti itu. Petik 2. Dengan gelombang satu tangan, petir di langit tersapu dan cahaya kembali dengan pelangi. Sinar matahari terlalu indah dan tak terlupakan. Senja Samudera Utara begitu indah tapi malamnya, terlalu dingin dan sedih. Itu membuat saya merasa seolah-olah saya jatuh ke dalam lubang es, semua keindahan dimakan oleh kegelapan. Pada hari yang berbeda, keduanya duduk di tepi laut utara untuk menyaksikan matahari terbenam sore. Desahannya membuat Fei Yun sedih juga. Pada malam itu, ia mengambil risiko bepergian keluar angkasa dan meraih bintang-bintang untuk membentuk bulan yang menakjubkan. Itu bersinar di atas air laut, menghasilkan refleksi tercantik. Laut utara tidak lagi gelap malam itu. Dia memegang tangannya untuk menonton bulan dan memeluknya. Dia kemudian menunjuk ke langit dan bertanya, bulan mana yang lebih cantik, yang di atas atau yang di dalam air. Dia bersandar di pundaknya sebagai tanggapan, keduanya sama-sama cantik. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, bulan yang aku peluk saat ini adalah yang tercantik. Petik 2. Dia memang cantik, lebih dari gabungan bulan di atas dan di bawah, cukup untuk membuat Fei Yun melupakan semuanya. Ini adalah malam di mana dia kehilangan dirinya untuknya. Darah di bawah sinar bulan sangat menyilaukan. Meskipun ada kebencian, kenangan indah seperti itu tidak bisa dilupakan. Apa yang kamu lihat? Dongfang Jingyue tidak terbiasa dengan tatapannya, berpikir bahwa dia menggunakan teknik lagi. Dia tiba-tiba menariknya dan memeluknya erat-erat dengan lengan bajanya sambil bergumam, kenapa, kenapa? Untuk apa? Kau menyakitiku? Dia belum pulih sepenuhnya dan mencoba keluar. Dengan manik-manik keringat di dahinya, dia menarik napas dalam-dalam dan melepaskannya, maaf. Dia mengambil 2 langkah ke belakang dan menggosok lengannya sebelum bertanya dengan tatapan berbintang, kamu salah mengira aku Sui Yueting lagi. Siapa dia? Mengapa kamu membenci dan ingin membunuhnya kemudian beralih memeluk dan mencintainya begitu banyak? Petik 2. Dia menenangkan emosinya yang menggelora dan menatap tajam, tidak perlu bagimu khawatir. Mungkin kita dapat menemukan beberapa jawaban di dalam lukisan ini. Petik 2. Aroma kuno dengan sentuhan rasa manis meresap di udara. Dia menariknya ke belakang dan berkata dengan serius, lukisan ini dibuat oleh seorang master sejati. Lukisan itu sendiri memiliki semangat sendiri sekarang dengan dunia yang mandiri. Terlihat sangat tidak stabil sehingga harusnya cukup berbahaya. Hati-hati atau kita akan mati di sini. Tetap di belakangku, jangan kacau. Petik 2. Dia menyadari legenda tentang Saint Painters dan Immortal Painters yang bisa menciptakan dunia di dalam lukisan mereka. Dunia-dunia ini tidak berbeda dari yang asli selama mereka cukup terampil. Namun, tidak sembarang orang bisa memasuki dunia ini. Pelukis sendiri harus mengizinkan masuk. Pasti ada beberapa petunjuk di sini. Dia pikir. Keduanya bergerak melalui penghalang dan menemukan diri mereka di dunia yang akrab namun jauh. Ada angin, sinar matahari, dan kepakan daun dan aliran deras. Sementara itu, kembali ke ruangan dengan lukisan itu, ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di sebelah kuil. Tinta itu belum mengering seolah-olah seseorang baru saja menariknya. Kami kembali ke kuil di tepi sungai Jin. Kata Jing Yue. Fei Yun mengangguk dan memandang ke kuil, tapi tidak ada patung. Petik 2. Kuil itu masih memiliki lampu abadi tapi sudah kosong sekarang.
Patung Dewi itu tidak ditemukan. Jing Yue sedang tidak enak badan. Dia merasakan sesuatu melonjak di benaknya. Kapal giok di benaknya memancarkan cahaya redup, tampaknya ingin bergegas keluar. Ada apa? Dia bisa melihat perubahan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan turun ke tanah. Tubuhnya menjadi halus sementara lampu itu menyinari cahaya aneh padanya. Fei Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya berdiri di sana untuk melindunginya, berjaga-jaga. Apa yang salah? Sebuah suara terdengar. Fei Yun mengerutkan kening, orang lain berbicara. Ada yang lain di sini. Dia menyalurkan energi rohnya untuk mensurvei daerah tersebut tetapi tidak menemukan siapapun. Ini hanya membuat situasinya menakutkan. Dia dengan dingin mengucapkan, "Siapa kamu? Tunjukkan dirimu." "Kamu siapa?" "The person called Histon." "Tunjukkan dirimu." Orang itu menyalin nadanya. Fei Yun mengerutkan kening dan bergumam, apakah itu gema? Apakah ini sebuah gema? Begitulah, kata Fei Yun. Begitulah. Petik 2. Ulangi setelah aku dan keluargamu akan mati. Petik 2. Ulangi setelah aku dan keluargamu akan mati. Petik 2. Aku Feng Fei Yun, orang nomor 1 di dunia. Petik 2. Aku Feng Fei Yun, orang nomor 1 di dunia. Petik 2. Nama saya Feng Fei Yun, bukan Yun Fei Feng. Petik 2. Nama saya Feng Fei Yun, bukan Yun Fei Feng. Petik 2. Nama saya Feng Fei Yun, bukan Feng Fei Yun. Petik 2. Nama saya Feng Fei Yun, bukan Yun Fei Feng. Fei Yun tertawa terbahak-bahak dan memancarkan sinar di telapak tangannya sambil mengejek, kamu tidak setingkat saya. Petik 2. Tidak bagus, ketahuan oleh orang jahat itu. Seekor burung kecil yang terbakar mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari lampu ke puncak kuil, tampaknya ketakutan. Cahaya dari lampu datang darinya. Sebelumnya, Fei Yun tidak terlalu memperhatikan. Burung itu duduk di dalam lampu tanpa bergerak sehingga tidak terlalu terlihat. Tidak heran mengapa saya tidak dapat menemukannya, jadi burung ini adalah roh pelita. Dia pikir. Itu hanya seukuran kepalan tangan dan menyerupai burung beo. Bulunya berwarna merah dengan ekor panjang seperti burung phoenix dengan 9 bulu lagi. Paruhnya panjang dan bengkok seperti burung beo. Fei Yun marah melihat ini. Itu tampak persis seperti burung phoenix di luar kepalanya. Seekor phoenix dengan kepala burung beo. Ini hanya menghina rasnya. Burung sialan, turun ke sini dan mati. Fei Yun berkata. Sangat kasar, namanya adalah Yun Ge. Burung beo yang pemalu itu balas berteriak. 1. Itu tentu saja bergetar tetapi masih mempertahankan sikap verbal yang kuat. Yun Ge, ayahmu. Saya sudah ada begitu lama dan saya masih tidak menyebut diri saya Yun Ge. Seekor burung kecil seperti Anda ingin saya memanggil Anda Yun Ge. Fei Yun sudah cukup dengan burung itu dan memutuskan untuk membunuhnya. Jing Yue tiba-tiba berdiri dan berkata dengan lembut, ini Yun Ge, Ge seperti burung dara. Petik 2. Sebuah cahaya abadi melengkung di sekitar tubuhnya seputih giok. Dia mengeluarkan aroma manis sambil melambaikan, Yun Ge, datang ke sini. Petik 2. Itu terbang ke bawah dan mendarat di bahunya lalu main-main menggosok pipinya secara intim. Oh, Yun Ge, jadi hanya seekor merpati. Fei Yun tidak mengatakan apa-apa. Jelas terlihat seperti burung beo. Ya, Yun Ge, Yun Ge. Burung beo itu dengan sedih berteriak terus-menerus pada kekesalan Fei Yun. Bab 524-524. Dongfang Jingyue menjadi berbeda dari sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, dia masih bisa merasakan emosi dan keinginan darinya. Tapi sekarang, dia benar-benar batal dari mereka, kenaikan memungkinkan untuk merusak batas fana menjadi peri sejati. Lokasinya menjadi mistis dan diselimuti kabut seperti patung besar di sungai. Orang tidak bisa menahan diri dari keinginan untuk bersujud. Apa yang dia dapatkan untuk melakukan transformasi sebesar itu? Feng Fei Yun, kamu tidak punya sesuatu untuk diberikan padaku. Dia menatap lurus padanya dan berkata. Dia tidak bisa menggambarkannya dengan tepat, tetapi pandangannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Apa? Tanya Fei Yun. 10.000 lampu. Dia berkata. Ini adalah salah satu dari 7 diagram dari cincin roh, seperti yang ada pada naga kuda. Bagaimana dia tahu? Untuk apa dia menginginkannya? Dia bertanya-tanya. Sebuah kapal giok mengambang di dahinya, seterang bulan. Itu terbang keluar dan energi besar dalam bentuk pilar putih yang ditujukan langsung ke cincin hitamnya.
Rumble. Cincin itu merasakan energi ini dan mulai berputar. Keenam kata kuno itu jatuh dan berubah menjadi 6 diagram. Salah satunya turun dari lintasan reguler dan menuju ke kapal giok. Tentu saja, itu adalah 10,000 lights. Lebih dari 10.000 gumpalan cahaya menari di langit, tidak terlalu cerah. Mereka mengelilingi ruang di sekitar kapal dan memancarkan nyanyian surgawi. Adegan ini sangat ajaib seperti bintang-bintang di langit sedangkan kapal adalah bulan di tengah. Fei Yun mengambil napas dalam-dalam dan menyaksikan dengan kagum. Dia sepenuhnya benar sebelumnya. Vessel perunggu miliknya berkorespondensi dengan diagram naga kuda, sedangkan yang giok ini dengan 10.000 lampu. Bagaimana dengan 5 diagram lainnya? Cincin itu masih berputar, jejak koneksi dibuat antara itu dan kapal giok. Mata Jing Yue cerah seperti ledakan bintang-bintang. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengangkat bejana sementara lampu-lampu melayang di sekitarnya, membuatnya menonjol seperti seorang dewi. Lampu-lampu ini akan selamanya abadi. 10.000 lampu, membakar langit dan laut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kapal terbang keluar. Lampu menjadi lebih gemerlap seperti 10.000 bola terbakar, ingin membakar segalanya. Awan menghilang ketika bumi mengering. Bahkan batu-batu itu hancur dengan asap yang berterbangan di mana-mana. Lautan mulai bergolak. Dunia di dalam lukisan itu dihancurkan. Wosh! Mereka berdua akhirnya kembali ke kamar tua. Lukisan itu terbakar dan menjadi abu. Fei Yun menjadi serius dan berkata, "Apa yang kamu dapatkan dari lukisan itu?" Kapal giok kembali ke dahinya dan menghilang tanpa jejak. Matanya yang jelas di atas jilbab tenang saat dia bertanya, "Feng Fei Yun, apakah kamu mencintai Sui Yueting?" Dia terkejut. Masih ada hantu yang berteriak di luar dengan angin kencang masuk. Namun, keduanya di ruangan itu diam. Dia akhirnya menjawab, "Sebaiknya kau tidak bertanya padaku tentang ini. Sebenarnya, jangan pernah membesarkannya." Petik 2. Apakah kamu tidak mau menjawab, atau kamu tidak berani? Dia bertanya lagi. Aku pikir aku tidak perlu membicarakan ini denganmu. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata, "Baik." Dia berhenti bertanya dan terbang keluar dari ruang leluhur. Dia memanggil vesselnya dan lampu-lampu melayang di sekitarnya. Para penonton memperlakukan lampu-lampu ini seperti kesengsaraan kilat dan pergi. Bahkan Raja Hantu diancam dan dijauhkan. Mereka berdua akhirnya meninggalkan daerah ini di bawah perlindungan kapal dan lampu. Jing Yue melaporkan apa yang mereka temukan kepada Tuan Klan. Dia sangat serius tentang masalah ini dan dengan hati-hati menyelidikinya sebelum memanggil Fei Yun lagi. Permintaan maaf saya tidak mengharapkan hal-hal mengerikan ini ada di sini di klan saya. Maaf jika itu membuatmu takut, Yang Mulia, tapi itu bukan masalah besar. Saya telah memerintahkan beberapa ahli harta karun dan gians yang kuat untuk datang dan memusnahkan mereka. Petik 2. Fei Yun melirik Jing Yue yang berdiri di belakang Master Klan dan bertanya, "Saya punya beberapa kata yang ingin saya diskusikan dengan Anda secara pribadi." Petik 2. Master Klan menyipitkan matanya sebelum berbicara, "Yue, pergi ambil 8 bahan roh." Petik 2. Dia menatap Fei Yun sejenak sebelum pergi. "Yang Mulia, silakan." Master Klan sangat baik padanya dan memperlakukannya sebagai rekan meskipun ada perbedaan usia. Fei Yun merenung sebentar sebelum berbicara, "Saya telah melihat wajah Nona Dongfang." Petik 2. Senyum Tuan Klan membeku. Jing Yue persis identik dengan Dewi Sungai Jin. Ini jelas merupakan masalah besar. Orang-orang akan datang meminta informasi dan klan, meskipun memiliki kekuatan yang besar, tidak akan mampu menangani semua orang. Dia akhirnya mendesah berulang kali sambil menggelengkan kepalanya. Fei Yun melanjutkan, "Tolong jangan khawatir, Tuan Klan. Saya akan tutup mulut tentang masalah ini. Hanya saja saya memiliki sesuatu yang saya cukup ingin tahu dan perjalanan ke aula leluhur hanya memperburuknya." Petik 2. Apa itu? Fei Yun bertanya, "Apa hubungan antara Dewi Sungai dan klan Anda?" Master Klan dengan hati-hati memilih kata-katanya, "Saya yakin Anda telah mendengar tentang Desa Duo dan cerita tentang Dewi." Kebenarannya adalah bahwa tidak akurat untuk menyebut Dewi leluhur kita. Petik 2. Dia berdiri dan membawanya ke aula peringatan mereka. Dia menembakkan 2 sinar cahaya dan 2 lukisan muncul di tablet peringatan. Gadis di salah satu lukisan itu identik dengan Sui Yueting. Ini adalah lukisan dari 10.000 tahun yang lalu. Fei Yun terguncang karena dia bisa menjamin bahwa ini adalah Sui Yueting.
Master Klan melanjutkan, dua orang dari duo adalah leluhur kita, Dongfang dan Yue Liang, sepasang saudara lelaki dan perempuan. Petik 2. Setelah leluhur Yue Liang menghilang, leluhur Dongfang akhirnya menikah dan memulai klan kami. Di sini kita hari ini setelah 10.000 tahun. Petik 2. Pikiran Feng Feiyun juga terbang kembali 10.000 tahun yang lalu ketika dia adalah kekasihnya. Jika dia memang leluhur mereka, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan kultivasi yang luar biasa? Mengapa saya hidup kembali dan kembali ke tempat asalnya? Atau, apakah saya hidup kembali 10.000 tahun kemudian? Petik 1. Feiyun merasa bahwa ini bukan kebetulan. Misalnya, patung besar di tepi sungai itu memiliki jejak ketuhanan. Penanam biasa tidak akan pernah bisa mengukir sesuatu seperti itu. Dia bahkan merasa bahwa setelah mencapai keadaan puncaknya, Sui Yueting telah kembali ke dinasti karena beberapa alasan. Tidak, saya lupa hal yang paling penting, Dongfang Jingyue. Dia dengan cepat bertanya lagi, Tuan Klan, apakah Dongfang Jingyue punya ibu atau dia keluar dari lukisan itu? Mata Master Klan melintas setelah mendengar ini. Dia menghela nafas lagi, jadi kamu juga tahu ini. Petik 2. Jadi dia benar-benar datang dari lukisan itu. Feiyun menahan napas. Master Klan mengangguk kemudian menggelengkan kepalanya, dia memang terkait dengan lukisan itu, tetapi dia juga memiliki seorang ibu dari klan kami. Petik 2. Feiyun menjadi lebih bingung, apa maksudmu? Dia memiliki seorang ibu tetapi masih terkait dengan lukisan itu. Petik 2. Bahwa aku tidak bisa menjawabmu. Master Klan menjadi sedikit tidak senang. Feiyun menyadari bahwa dia terlalu sopan sebelumnya. Pada akhirnya, ini adalah masalah pribadi klannya. Ditambah lagi, dia mempertanyakan keaslian ibu kandungnya. Ini tidak pantas dan tidak ada yang akan senang mendengar ini. Dia berkata dengan nada meminta maaf, maaf, karena ini sangat penting bagi saya. Maafkan kekasaran saya, Tuan Klan. Petik 2. Master Klan tersenyum kembali, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, Anda bisa bertanya kepada orang tuanya atau perawat basah, atau bahkan pelayan dari klan kami. Petik 2. Jika itu sesuatu yang lain, dia pasti akan menjatuhkannya karena Tuan Klan tidak menyukainya. Sayangnya, dia akan terus menyelidiki masalah ini. Lalu aku akan pergi bertanya kepada mereka. Dia berkata dan berbalik untuk segera pergi. Master Klan memanggilnya kembali, silakan tunggu, Yang Mulia. Petik 2. Apakah ada sesuatu yang lain, Tuan Klan? Ini adalah tanah terlarang dari klan kita, banyak murid dari cabang utama bahkan belum pernah ke sini sebelumnya. Sebelumnya, saya katakan rahasia terbesar klan kami. Ini menunjukkan bahwa saya tidak menganggap Anda sebagai orang luar. Master Klan tersenyum secara implisit. Feiyun tidak bodoh dan menunggu Master Klan menyelesaikan bagian kedua dari kalimat itu. Bab 525-525. Balai Peringatan Klan Yin Gou. Master Klan membelai janggutnya dan mulai, Yuir kami adalah permata paling cemerlang kami dan Anda, Yang Mulia, sangat memperhatikannya. Aku merasakannya. Feiyun menyela, Nona Dongfang adalah teman baik saya pikir ada kesalahpahaman, Tuan Klan. Petik 2. Kesalahpahaman. Master Klan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yuer telah dengan jelas mengatakan apa yang terjadi di aula leluhur bersama-sama, dan hal-hal lain juga. Petik 2. Feiyun sedikit mengerutkan kening, apa yang dia katakan padamu? Tidak perlu banyak bertanya. Master Klan tersenyum lagi, aku tidak memaksamu untuk membuat keputusan sekarang, pikirkan saja dengan hati-hati. Masa depan adalah milik generasi muda dan akan baik untuk memiliki lebih banyak dukungan dalam masa kacau ini. Manfaatkan kesempatan Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik untuk menatap tablet peringatan dengan diam-diam. Dia telah mengatakan bagiannya, itu terserah Feiyun sekarang. Feiyun pergi dan bertanya-tanya apa yang dipikirkan lelaki tua itu, orang tua itu menyiratkan bahwa dia akan membantu saya merebut Jin. Dia menyeringai, tidak tertarik. Jin didambakan oleh banyak orang, tetapi ambisinya tidak berakhir di sini. Itu bukan tempat untuk naga seperti dia. Setelah mengurus utangnya untuk Long Chuangfeng, dia akan meninggalkan tempat ini dengan Namong Hongyan. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Banyak orang tidak akan membiarkannya pergi, seperti leluhur Feng. Tidak ada rencana yang sempurna sepanjang jalan, mari kita lakukan yang terbaik selangkah demi selangkah. Petik 2.
Dia pergi untuk mengkonfirmasi masalah Jing Yue dan melihat orang tuanya dan perawat basah. Semua ini membuktikan bahwa dia memang dilahirkan secara normal, bukan eksistensi dari lukisan itu. Lalu apa yang dimaksud Tuan Klan ketika dia berbicara tentang hubungan antara dia dan lukisan itu? Feng Feiyun. Suara Jing Yue, sejelas lonceng, datang dari belakangnya. Si cantik berjalan keluar dari bawah pohon kasia dengan gaunnya yang seperti kabut. Seseorang tidak akan terkejut melihat seseorang dari penampilannya mengendarai bulan seperti seorang dewi di malam hari. Fei Yun menatapnya dengan senyum palsu karena Sui Yueting selalu muncul dalam benaknya setelah melihat Jing Yue. Dia melambaikan lengan bajunya dan 8 sinar penuh energi melayang. Mereka adalah rumput roh, bunga 3 kelopak, empedu naga yang mengkilap, dan tulang belulang dengan cahaya menyala. Ini adalah 8 bahan yang diperlukan untuk membuat pilnya, semuanya sangat jarang. Seseorang akan sulit sekali menemukan yang kedua di Jin. Dia dengan senang hati menyingkirkan mereka, ini akan menyelamatkannya setidaknya 1 tahun dalam mencapai tingkat keempat. Setelah melakukannya, tidak ada seorang pun dari generasi muda yang bisa menyentuhnya sehingga ia merasa gembira. Miss Dongfang, berapa banyak yang ingin dijual oleh klan-klan? Tanya Fei Yun. Dia berjalan dengan langkah-langkah yang sangat lembut sehingga tampak seperti melayang. Burung yang menyerupai burung phoenix itu bertengger di bahunya. Itu menatap Fei Yun dengan mata merahnya dan berteriak, orang jahat, orang jahat. Yun Ge. Jing Yue memarahi dan berhenti. Dia berada di depan Fei Yun sekarang, Master Klan mengatakan untuk memberikannya kepada Anda secara gratis, dan satu informasi gratis juga, Yang Mulia. Petik 2. Dunia ini bisa seindah ini. Fei Yun tidak terbiasa dengan nada lembutnya saat ini dan batuk 2 kali, informasi apa? Regalia iblis, gaun 9 merpati, ada di tangan Namong Hongyan. Dia mengungkapkan. Fei Yun langsung tidak setuju, tidak mungkin, dia akan mengembalikannya kepada saya jika dia memilikinya. Petik 2. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Jing Yue tidak membuang kata-kata dan pergi, meninggalkan aroma samar di udara yang tidak akan bubar. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Orang jahat, orang jahat. Burung itu melingkari kepalanya dan mengulanginya. Fei Yun mengerutkan kening dan merenung pelan sebelum mengayunkan burung itu. Itu terbanting dan mulai berguling-guling di rumput sambil berteriak, ah. Orang jahat benar-benar jahat. Yun Ge, sekarat. Paruh dan matanya perlahan tertutup. Tidak sampai Fei Yun pergi sehingga sedikit membuka matanya lagi. Setelah mengkonfirmasi bahwa Fei Yun telah meninggalkan klan, akhirnya terbang menuju paviliun merah untuk bersama Jing Yue lagi. Dia dengan lembut membelai bulunya dengan kilatan berbintang di matanya, pemandangan indah yang tak terlukiskan. Fei Yun tidak melihat wanita jahat setelah pergi. Dia mungkin sudah pergi sejak dia ada di sana terlalu lama. Dia tidak kembali ke mansionnya melainkan mansion Grand Tutor. Dia hanya memiliki 8 bahan saat ini dan masih membutuhkan 10 bahan lagi. Semakin banyak bahan utama yang bisa dia kumpulkan, semakin efektif pil tersebut dalam meningkatkan kultivasinya. Inilah alasan perjalanannya. Rumble, sinar keemasan disertai dengan mengaum naga dan aura besar memotongnya. Hanya perlu sekejap mata sebelum 8 jiwa naga menarik kereta kekaisaran dan memblokir jalannya. Ini adalah harta besar klan kerajaan, artefak tercepat untuk bepergian. Di bawah kekuatan penuh, itu bisa melintasi seluruh dinasti hanya dalam 1 hari. Gerbong ini luar biasa dan penuh kemegahan, lebih seperti istana mobil. Kau masih belum pergi, putri. Dia merapikan pakaiannya dan bertanya. Bahkan wanita jahat tidak bisa menunggu namun putri Luofu masih ada. Ini tentu saja dengan sengaja untuk sesuatu yang penting. Yang mulia, kemana Anda akan pergi? Aku akan lewat sini, ayo. Sang putri menjawab. Fei Yun menolak, itu tidak baik, saya tidak berpikir kita memiliki tujuan yang sama. Petik 2. Tidak memberiku wajah. Ini benar-benar tidak nyaman bagi kita berdua. Petik 2. Mendapatkan. Sang putri menjadi galak dengan energi kerajaan mengalir keluar dan membuat riak di udara. Baik, terima kasih sudah memberiku tumpangan. Fei Yun menyetujui. Putri kerajaan ini telah dimanjakan sejak muda. Tidak ada yang berani menentangnya sebelum jadi kebanggaan menjadi hasilnya. Dia merasa di atas segalanya dan semua orang harus mendengarkannya, supaya mereka tidak menginginkan kematian. Dia tidak takut padanya, tapi ini bukan saat yang tepat untuk bertengkar.
Mereka masih di dekat Danau Naga di atasnya larut malam. Perkelahian akan menarik perhatian para ahli klan Yingou. Mereka akan berpikir bahwa dia mencoba memnya dan menghadapi perlawanan yang kuat. Akan mengerikan bagi citra dan reputasinya. Kereta itu terlihat seperti istana. Ada 8 pilar naga di dalamnya, setebal 1 meter. Gorden tertutup di mana-mana dengan kuali hijau di sudut melepaskan asap samar. Tentu saja, itu membakar tongkat aroma terbaik di dalamnya. Sang putri duduk di singgasananya dengan wajahnya ditutupi oleh selubung kuning. Dia berkata dengan aura angkuh, "Kemana kamu pergi?" Rumah Grand Tutor. Dia dengan santai menemukan tempat yang jauh dari sang putri untuk duduk. Gadis itu tidak dapat diprediksi sehingga dalam 1 detik, dia bisa memperlakukan seperti tamu terhormat kemudian mencoba membunuhmu di kemudian hari. Plus, mereka sudah memiliki perseteruan yang berkelanjutan. Dia harus waspada. Kereta terbang lebih tinggi dan akhirnya mencapai ibu kota. Putri khusus ini lebih mulia daripada yang lain, temperamen rahasia untuk putri-putri klan kerajaan. Gadis-gadis lain dari sekte budidaya dan klan tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Ada perbedaan mendasar. Dia akhirnya berdiri setelah diam lama. Jubah emasnya terbuat dari helai roh terbaik, lebih mahal dari sutra 10 kali lipat. Itu dengan sempurna menggambarkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Fei Yun tidak bisa menahan perasaan kaget dan melihat lebih baik padanya yang menjulang, itu kecantikan kelas 3 di jin untukmu, benar-benar memiliki barang bagus. Ahem, mungkin tidak bisa memegangnya di tangan seseorang. Petik 1. Dia pernah tidur dengan banyak wanita sebelumnya, beberapa di antaranya adalah wanita yang sangat cantik. Sayangnya, mereka hanya sedikit lebih rendah dari sang putri. Pria manapun ingin menaklukkannya segera, diliputi oleh Kaisar memberi Anda tanggung jawab untuk menemukan saya seorang pengantin pria namun Anda mendelegasikannya kepada Long Changyue. Matanya dingin dan tidak ramah. Dia berdiri di hadapannya sekarang dengan nada memarahi. Fei Yun sedang duduk di karpet emas lembut. Dia malas menggeliat dan berkata, Putri Yue adalah ratu surgawi di atas menjadi kakak perempuanmu. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan menugaskan tugas ini padanya. Jangan khawatir, Putri. Dia hanya akan menemukan pengantin pria terbaik untukmu. Petik 2. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa dia sedang mengatasi masalah itu sehingga dia sedikit membungkuk ke depan. Mata kristal hitamnya menatap langsung ke matanya, jika Long Changyue berani melakukan apapun, aku akan membuatnya menjadi janda. Coba saya. Mata Fei Yun menyipit karena dia sangat dekat dengannya dan membungkuk ke depan. Hamparan putih menampakkan diri di atas gaunnya. Seseorang bahkan dapat melihat bentuknya yang indah di balik lapisan dalam dari sutera tipis. Keharumannya yang lemah membuat tenggorokannya kering dan perutnya panas. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggunakan tatapan Phoenix, menyebabkan bara muncul di matanya. Dia mendapatkan tampilan yang bagus, benar, dia benar-benar mendapatkan barang-barang itu. Bab 526/526. Maafkan saya, mata sang putri menyerupai dua mata air giok. Meskipun kerudung menyembunyikan wajahnya, seseorang masih bisa melihat hidungnya yang tinggi, bibirnya yang lembut, dan lehernya yang panjang di bawah dagunya yang meruncing. Tiba-tiba, dia menjadi khawatir setelah melihat matanya terpaku pada area pribadinya. Selain itu, ada api di dalam sehingga dia jelas menggunakan beberapa teknik tatapan surgawi untuk melihat melalui dudounya. Wosh! Dia mengertakkan giginya dan mengeluarkan perintah ratu untuk melemparkannya langsung ke Fei Yun. Sialan dia berani mengintipku. Sang putri takut saat memikirkan acara barusan. Wajahnya yang tercela jelas menunjukkan bahwa ia memiliki pikiran yang tidak murni. Terlalu kotor dan tidak murni. Dia adalah seseorang yang cukup bangga untuk membuat siapapun yang memiliki pemikiran mesum terhadapnya menderita kematian yang mengerikan. Fei Yun, di sisi lain, melakukannya secara terbuka. Tidak mungkin dia bisa melepaskan ini. Dia dengan cepat menghindari serangan itu. Kekuatan pesanan menghancurkan karpet di lantai tetapi bukan lantai kereta. Formasi di sana menyerap serangan itu. Ini adalah artefak besar klan kerajaan. Bahkan pertempuran antara Giants tidak bisa melukai sama sekali. Putri, dengar, kaulah yang dengan sembarangan menunjukkannya pada mereka sebelumnya, itu hanya sekilas. Feng Fei Yun sekarang duduk di atas tahta di dalam kereta. Tahta ini sangat besar seperti sofa dengan bulu putih di atasnya. Bulu itu cukup lembut dari rubah 500 tahun.
Aroma buruk telah tersapu oleh aroma dupa. Hanya bangsawan sejati yang mampu membeli bulu jenis ini. Fei Yun menyilangkan kakinya dengan seringai di wajahnya. Sang putri sekarang berdiri di sebelah pilar dengan rambut hitamnya menjuntai ke pinggangnya. Dengan kilatan dingin di matanya, suasana di dalam kereta menjadi dingin, hanya sekilas tetapi dengan tatapan surgawi yang diaktifkan. Fei Yun mengingat teknik itu dan matanya menjadi gelap lagi. Ketika dia menatapnya sekali lagi, dia tidak bisa tidak memikirkan adegan sebelumnya. Api dari bawah melonjak sekali lagi. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri karena sang putri benar. Dia memang melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki dan masih belum mencernanya sepenuhnya. Penggarap normal akan mati karena mimisan. Bahkan seseorang yang berpengalaman seperti Fei Yun masih mengeluarkan air liur. Aku hanya memeriksa pertumbuhanmu sehingga aku bisa menemukan pengantin pria yang tepat untukmu. Ah! Dia berteriak dan menghindar. Tahta besar dihancurkan oleh sang putri yang marah. Putri bangsawan yang mulia harus lebih berhati-hati atau tidak ada yang mau menikahimu. Boom! Sinar kuning tebal melesat di atasnya, membakar beberapa helai rambut. Sang putri mengangkat orde ratunya lagi dan mengarahkan lurus ke wajahnya sambil berjalan maju dengan sosok memikatnya. Fei Yun secara alami tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Dia menggunakan perintah raja sendiri. 7 tokoh muncul sebagai pembalasan. Ledakan itu membuat kereta itu bergetar seperti orang gila. Kekuatan warna kuning melanda area di dalamnya. Gelombang energi yang ganas membuat kerudungnya jatuh ke bawah untuk mengungkapkan fitur-fiturnya yang menakjubkan. Mata secantik sepasang permata abadi, alis panjang dan ramping, hidung giok yang menakjubkan, bibir merah dan lembut. Putri ini bangga dan anggun seperti anggrek yang paling berharga. Melihatnya dari jarak yang begitu dekat membuat Fei Yun kagum. Sikapnya yang sedingin es membuatnya berpikir bahwa dia mirip dengan selir setengah baya yang tidak dicintai di pengadilan. Namun, itu tentu saja ilusi karena dia adalah anak ajaib yang berusia hampir 20 tahun seperti dia. Selain itu, sebagian besar wanita telah mengembangkan seni untuk tetap awet muda sehingga penampilan aslinya lebih dari 16 tahun. Seorang gadis di luar, jantung seorang permaisuri di dalam. Kembali ke bangsal Yin Gou, kerudungnya telah diturunkan oleh Pangeran Hongye. Namun, orang-orang terlalu jauh dan tidak memiliki pikiran untuk mengkhawatirkan hal seperti itu. Keindahan ketiga dari dinasti Jin memang pada tingkat penggulingan kerajaan. Jika bukan karena kerudungnya dan fakta bahwa dia biasanya berada di dalam gerbong ini, akan ada lebih banyak keajaiban datang ke kompetisi pengantin pria. Dia tidak jauh lebih pendek dari Fei Yun dengan sosok kurusnya. Kakinya berbentuk sempurna dan sedikit terlihat di bawah gaun panjang. Jika seseorang dapat mengangkat roknya, itu akan menjadi tantangan nyata bagi pengendalian diri mereka. Masih mencari. Sang putri, bangga sebagai angsa, mengambil ordo ratu lagi, berharap dengan kejam menghilangkannya. Dia memiliki setidaknya 3 alasan untuk merasa kesal dengan dia di atas ketidakberdayaannya, berani untuk tidak menghormatinya dengan matanya. Semua kebenciannya keluar pada saat ini. Dia memang menyelamatkannya kembali di klan Yin Gou sehingga dia ingin berbicara nyata dengannya. Ini bukan lagi masalahnya. Fei Yun juga tidak akan mundur hanya karena lawannya adalah seorang putri. Jika Anda ingin bertarung, putri, biarlah. Anda yang pertama dalam daftar dan saya ketiga tetapi saya merasa ada yang salah dengan itu. Hari ini, saya akan membuat Anda berada di bawah, batuk, sehingga saya dapat menginjak Anda untuk mengubah urutan. 1. Kita akan lihat apakah kamu mampu melakukannya. Sang putri sama sekali tidak takut. Itu di dalam kereta jadi dia adalah tuannya. Bahkan jika budidayanya lebih kuat, dia akan ditekan di tempat ini. Tangan putihnya menari-nari, menyebabkan petir putih muncul. Fei Yun tidak santai sama sekali. Dia memang sangat kuat, bahkan lebih dari Ling Donglai. Hanya satu momen ceroboh akan menghasilkan kekalahan, dan itu mungkin berakhir dengan kematian mengingat sifatnya yang tegas dan kejam. Boom! Fisik yang keras Fei Yun dan kaki seperti baja menghancurkan pelanggarannya, satu persatu. Dia berpikir bahwa keuntungan terbesarnya adalah kecepatannya yang dibatalkan di dalam kereta sehingga dia memiliki keunggulan absolut. Namun, dia tidak berharap kekuatan fisiknya begitu menakjubkan. Setiap serangan telapak tangan memiliki kekuatan gunung, menyebabkan lengannya merasakan sakit. Putri, sampai jumpa lagi, aku tidak bisa bermain denganmu lagi. Ada hal lain yang harus dilakukan.
Fei Yun terbang ke pintu masuk untuk pergi. Namun, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus di pintu keluar dan formasi drakonik menghentikannya. Ingin lari sebelum ini selesai. Sang putri mendengus dan melepaskan segel 60 tangan untuk mengendalikan kekuatan kereta. Petir menyambar tubuhnya berulang kali. Namun, mereka menjelajahinya dan dengan cepat menghilang. Bagaimana mungkin? Kenapa tubuhmu sangat tangguh? Sang putri sedikit terkejut. Pada saat ini, itu cukup sulit untuk menahan 3 langkah dari Giant. Baut ini sangat kuat tetapi tidak cukup untuk menjatuhkannya. Jika kamu bersikeras untuk menyelesaikan ini, maka aku akan menghiburmu. Fei Yun tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, dia berada di belakang sang putri dan meraihnya. Kecepatannya terlalu cepat. Dia mengerti situasi yang tidak menguntungkan dan bergegas maju untuk menghindar. RTTT. Gaunnya sobek, memperlihatkan pakaian dalam biru pucat di dalamnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Lengannya yang indah terlihat juga karena gaun emasnya robek di banyak tempat. Orang-orang tidak akan bisa menahan diri dari pikiran-pikiran sesat. Bukan salahku, kaulah yang berlari ke depan dan merobeknya. Kata Fei Yun sambil tersenyum. Roknya tersampir di tanah. Sebelumnya, Fei Yun sengaja menginjaknya sehingga ketika dia menghindar ke depan, gaun itu secara alami terkoyak. Dia mengambil keuntungan dari gangguan ini dan menyerang tanpa peringatan. 9.969 jiwa binatang berkumpul di telapak tangannya saat dia membidik dadanya. Dia melakukan hukum suci klan kerajaan untuk menghentikan serangan ini sambil mengambil 2 langkah mundur. Fei Yun bergegas maju dan melepaskan 12 serangan telapak tangan untuk memaksanya ke sudut. Perintah Ratu. Dia menaikkan pesanannya, tetapi dia menggunakan perintahnya sendiri untuk menjatuhkannya. Dentang. Itu jatuh di tanah. Rasa sakit itu membuatnya merasa seolah-olah jari-jarinya patah. Kecepatannya jauh melebihi imajinasinya sehingga dia bertarung dalam pertempuran yang kalah. 1. Tidak yakin apakah saya menjelaskan ini. Bagian pertama dan kedua adalah sama, hanya satu perubahan kata. Tempat versus storm, saya akan menempatkan Anda di bagian bawah untuk saya akan menginjak Anda di bawah saya. Yang pertama adalah garis ual yang umum, tetapi saya tidak bisa benar-benar menghasilkan pengganti yang cocok dalam bahasa Inggris untuk versus kekalahan menginjak posisi bawah. Bab 527. Feng Fei Yun, kamu menang. Kamu yang nomor 1. Putri Luofu mempertahankan sikap bangga sambil melihat ke samping. Itu putri bangsawan bagimu, masih sangat sombong setelah kalah. Bagus sekali kau sadar, berhentilah bersikap sombong saat itu. Ini adalah waktu kekacauan dengan semua orang naik. Jika Anda tidak tahu cara menyembunyikan keterampilan Anda atau menjadi lebih fleksibel, Anda hanya akan menyebabkan dinasti ini menjadi reruntuhan. Fei Yun menggunakan perintah raja untuk mengangkat dagunya sehingga dia akan menatap lurus ke arahnya. Dia tidak mencintai Jin. Jika bukan karena Long Chuanfeng, dia pasti sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Terlalu banyak orang dan keluhan di sini, mereka hanya melayani untuk menunda kultivasinya. Sang putri tiba-tiba menjadi selembut pelayan anggur dan menganggukkan kepalanya, berbicara dengan nada lembut, terima kasih atas bimbingan Anda, Raja Surgawi. Petik 2. Angsa yang bangga telah berubah menjadi burung puyuh yang patuh, ini membuat Fei Yun benar-benar lengah. Dia batuk dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Petik 2. Dengan itu, ia menyingkirkan perintah raja dan menuju ke pintu. Tiba-tiba, mata sang putri berubah dingin ketika dia menggunakan artefak yang terikat jiwa untuk menikamnya. Fei Yun tidak berharap puyuh yang taat berubah menjadi macan tutul. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan perintah raja lagi, tidak punya cukup waktu untuk berbalik. Boom! Kekuatan pesanan tidak aktif sepenuhnya sehingga terhempas ke tanah. Tangan Fei Yun terkoyak oleh darah yang menetes ke bawah. Langkah lain berpura-pura lemah lembut dan kemudian menikam seseorang, ya. Fei Yun berubah serius. Jika bukan karena reaksi cepatnya, mayatnya bisa saja tergeletak di tanah sekarang. Kamu baru saja mengajari saya. Sang putri memegang pisau sabit dengan rune emas mengalir di permukaan. Kamu pembelajar yang cepat. Fei Yun melambaikan tangannya dan perintah kembali ke telapak tangannya. Sang putri juga menyerang dengan menggunakan 8 naga berapi-api dari kereta. Ini diciptakan dari api neraka tingkat kedua. Bahkan raksasa setengah langkah akan terbakar hingga garing setelah disentuh. Fei Yun dengan cepat menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari 8 naga. Namun, ruang di dalamnya terlalu kecil.
Salah satu naga masih menyentuh lengannya dan membakar lapisan kulit. Bang! Sang putri melemparkan pisau sabitnya. Berputar di udara dengan ketajaman yang tak tertandingi. Kekuatannya menelan seluruh area sambil menyebabkan percikan api terbang. Fei Yun juga mengeluarkan artefak jiwanya, platform Ascension. Itu berubah menjadi tablet dan memukul mundur bilahnya. Saat itu keluar, jiwa sang putri terguncang. Dia menjadi pucat dan bahkan segelnya lebih lambat. Fei Yun mengambil keuntungan dari ini dan menggunakan platform untuk memimpin 8 naga berapi-api ke arahnya. Naga-naga ini bisa membakar setengah langkah Giant hingga mati. Dia mendapatkan kembali ketenangannya saat diserang oleh gelombang panas ini dan membentuk segel lain untuk mengirim mereka kembali ke kereta. Puff! Panasnya terlalu banyak dari api neraka tingkat kedua dengan kemampuan destruktif yang sangat besar. Meskipun itu tidak menyentuhnya, itu membakar seluruh gaunnya. Dia menyalurkan cahaya roh untuk mengusir api pada apa yang tersisa dari pakaiannya. Tubuhnya yang tanpa cacat terbuka, hanya duduk biru pucat yang tertinggal. Ini bukan barang biasa karena bisa bertahan dari panas. Itu hampir tidak menutupinya yang penuh yang sepertinya akan muncul kapan saja. Pinggangnya yang indah tidak lagi disembunyikan. Bagian bawah Dudou berbentuk segitiga, cukup untuk menyembunyikan tempat di antara pahanya. Itu tentu saja tidak cukup, hanya sedikit gerakan akan menyebabkannya bergetar, mengungkapkan pemandangan indah di bawahnya. Fei Yun berdiri di depannya sekarang. Dia dengan dingin berkata, apakah kamu tidak cukup memanfaatkan aku hari ini? Berbalik sudah. Petik 2. Kenapa dia melakukan itu? Dia memegang dagunya dan meluangkan waktu untuk memandangnya, seorang pria yang puas akan kehilangan banyak hal. Putri, Dudou Anda cukup 3 buah persik merah muda juga. Imut. Petik 2. Sang putri tampak seperti patung batu giok yang sangat indah dengan tulang kerah yang jelas, pinggang tipis, lembut saat disentuh, kaki panjang, semua ini akan mengguncang jiwa penonton. Feng Fei Yun, kamu bisa pergi sekarang dan aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini. Sang putri gemetaran karena marah. Dia perlu membuatnya pergi atau itu tidak akan berakhir cantik hari ini. Bagaimana kita bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi? Fei Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku pergi lebih awal tapi kau membuatku tetap di sini. Saya tidak ingin pergi lagi sekarang. Petik 2. Kamu tidak berpikir aku bisa memanggil ahli untuk membunuhmu. Sang putri dengan marah mengertakkan giginya. Pergi untuk itu. Saya yakin banyak yang ingin melihat sosok setengah telanjang Anda hanya dengan Dudou. Fei Yun menggoda. Dia memutuskan untuk keluar semua. Jadi bagaimana jika dia telah melihat segalanya selama dia bisa membunuhnya sekarang? Seorang pria yang sudah mati tidak menceritakan kisah. Dengan sedikit sentakan, Dudounya disentak ke depan untuk mengungkapkan semua yang ada di bawahnya, yang mampu menyebabkan mimisan instan. Fei Yun terus menghindar sambil mengambil keuntungan dari kecepatannya. Dia tidak bisa mengejar sama sekali dan hanya memberinya pesta visual dalam proses. Dia menghindari dan memuji berbagai bagian tubuhnya pada saat yang sama. Dia tahu bahwa ini tidak berhasil dan berhenti untuk memanggil 8 naga berapi lagi tapi Fei Yun kali ini siap dengan platform Ascension. Dia tidak berharap menggunakan platform untuk menghentikannya. Bagaimanapun, kultivasinya tidak lebih lemah dari dia. Tujuannya adalah menggunakannya untuk menghentikan naga berapi-api miliknya. Jadi, keruntuhannya mengejutkannya. Dia berlutut dan tidak bisa bergerak sama sekali ketika dia menggunakannya untuk kedua kalinya. Apa yang sedang terjadi? Trik lain. Tidak, dia terlalu bangga untuk turun ke tanah seperti itu. Dia memperhatikan ada sesuatu yang salah. Sang putri tampak seolah-olah dia sangat kesakitan saat berjuang dengan kesia-sian. Saya melihat, dia menawarkan seutas jiwanya ke tablet. Itu ada di platform sekarang jadi dia hanya seorang budak. Petik 2. Jiwa yang indah sekarang melayang di udara dan berlutut ke arah peron dengan hormat di matanya. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan fakta penyembahan upacara untuk iblis, hubungan tuan pelayan. Dahulu kala, manusia masih sangat lemah karena mereka tidak mengerti kultivasi dan memiliki kehidupan suku prasejarah. Namun, ras iblis telah berkembang selama bertahun-tahun. Jika manusia menginginkan kekuatan yang sama, mereka perlu menyembah iblis besar sebagai dewa dengan mempersembahkan jiwa mereka dan menjadi budak. Iblis menjadi dewa suku sedangkan budaknya adalah para penyihir dan penyihir. Setan ini juga akan berfungsi sebagai totem spiritual ras.
Platform Ascension bekerja dengan cara yang mirip dengan upacara kuno ini. Fei Yun telah memperbaikinya menjadi artefak yang dijiwainya sehingga ia sekarang adalah tuan. Ini, tentu saja, berarti bahwa sang putri adalah budaknya dan perlu mengikuti semua perintahnya. Setelah menyadari ini, dia tertawa dan berpikir dalam hati, putri kerajaan yang bangga ini adalah milikku sekarang, bersiaplah untuk pelajaran. Petik 1. Putri Luofu, berbaringlah. Dia memerintahkan. Dia tidak bisa menahan sama sekali dan berbaring di atas karpet dengan kaki tegak. Napasnya menjadi cepat, Feng Fei Yun, apa yang kamu lakukan? Kenapa tablet itu milikmu? Petik 2. Fei Yun datang dan mulai menyentuh pipinya, kamu belum tahu apa yang ingin aku lakukan. Dia membuka mulutnya, menunjukkan gigi putihnya yang sempurna dan menggigit tangannya. Fei Yun berteriak, lepaskan. Petik 2. Dia ingin menggigit sepotong tetapi masih perlu taat. Jiwanya berada di bawah kendalinya, begitu pula dengan tubuhnya. Feng Fei Yun, seorang pria tidak akan menggertak seorang wanita, dia tidak punya pilihan selain mencoba rute yang lembut. Aku menggertak wanitaku, itu cukup jantan. Dia tertawa. Pah, siapa wanitamu? Dia membantah. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan mengangkat mimbar sambil mendesah, jiwamu adalah milikku sekarang, jadi kamu sebenarnya adalah budakku. Menyebut Anda wanita saya akan terlalu banyak pujian. Petik 2. Dia menyerang harga dirinya untuk mengajarinya pelajaran yang tak terlupakan. Aku adalah putri Kaisar Jin, permaisuri masa depan, kamu berani memanggilku budakmu. Sang putri berhasil naik setengah tetapi terpaksa kembali turun setelah berteriak dari dia. Dia menarik dudou miliknya, memperlihatkan tubuh yang sempurna dan nya yang menjulang tinggi, seperti dua buah persik yang matang, putri, hidup ini tidak terduga. Anda dapat berada di puncak dan jatuh ke jurang pada hari berikutnya. Yang paling kuat juga bisa dibunuh kapan saja. Sejak awal waktu, ada dinasti yang tak terhitung jumlahnya dan rotasi yang tak terelakkan. Dinasti terkaya jatuh dalam semalam, begitu banyak putri dan putri kerajaan menjadi budak yang dioleh tentara penjajah, mainan untuk para bangsawan dan jenderal dari dinasti baru, kemudian dibawa ke kamp tentara atau rumah pelacuran. Seorang putri dari rezim yang jatuh nilainya tidak seberapa. Petik 2. Bab 528-528. Sang putri menjadi pucat setelah mendengarnya seolah-olah dia bisa melihat kehancuran jin untuk aliansi besar-besaran. Bibirnya bergetar, apa, maksudmu? Fei Yun mengangkat dudou dan mengendus aroma tubuhnya yang mempesona sebelum menjatuhkannya di atasnya untuk menyembunyikan dua kelinci raksasa. Ini adalah masa kekacauan dengan pahlawan yang naik, saat untuk perubahan dinasti. Dengan demikian, penerus berikutnya sangat penting. Jika orang ini tidak bisa menekan naga yang naik, dinasti pasti akan jatuh. Petik 2. Platform Ascension menghilang ke telapak tangannya. Dia dengan cepat menutupi dadanya, menciptakan lembah besar di tengah. Dia duduk dan berbalik, mengungkapkan punggungnya yang terpahat dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Kompetisi Rex bahkan lebih penting. Kaisar saat ini dapat menekan kekacauan internal tetapi dia akan terganggu dari pelatihan. Kehilangan kompetisi berarti harus membayar upeti kepada 4 dinasti lainnya, suatu keadaan inferioritas abadi. Petik 2. Fei Yun duduk di karpet dan menghirup aroma harum lagi, Longsenya, Long Changyue, dan kalian semua harus bekerja sama dan menjatuhkan perseteruanmu. Tetapi jika saya perlu memilih satu, Anda lebih cocok daripada dua lainnya. Petik 2. Kilatan kejutan muncul di matanya saat dia sedikit menoleh dan bertanya, mengapa? Longsenya tentu saja berbakat selain menjadi laki-laki dengan klan Beiming di belakangnya. Di permukaan, dia terlihat seperti kandidat terbaik. Namun, orang ini adalah seorang pengecut, mulut harimau tetapi keberanian seekor kelinci. Jika Pangeran Hongye bisa menakut-nakuti dia, dinasti itu akan jatuh pula bahkan setelah dia menjadi makhluk yang tercerahkan. Kata Fei Yun. Sang putri mendengus dan berkata, dinasti sedang berantakan sekarang, benar, dia pasti akan membawa kita ke malapetaka kita. Petik 2. Fei Yun melanjutkan, Long Changyue secara mental lebih kuat di atas menjadi cerdas, ahli strategi sejati yang akan menggunakan semua cara yang diperlukan. Namun, dia terlalu kejam dan pendendam. Petik 2. Kamu kenal baik dia. Putri Luofu masih memunggunginya. Suasana tiba-tiba menjadi aneh, mereka bukan musuh atau teman saat ini. Detik berikutnya,
dia bisa mendorongnya ke bawah dan memnya, atau mereka bisa berbicara tentang kehidupan dan tujuan. Itu datang ke satu pikiran. Aku kenal dia dulu di Grand Southern. Dia secara pribadi membunuh tunangannya dan melemparkan mayatnya ke sungai. Fei Yun mengungkapkan. Sang putri menjawab, orang yang kejam bisa menjadi raja sementara, tetapi tidak untuk satu generasi. Petik 2. Kamu juga punya kelemahan sendiri. Petik 2. Kelemahan. Dia tidak membelinya. Kamu terlalu sombong. Petik 2. Dia mendengus, seorang raja harus bangga. Seseorang tidak bisa menjadi raja tanpa ini. Petik 2. Fei Yun menggelengkan kepalanya, kamu sombong terhadap orang yang tidak masuk akal, melihat seluruh dunia sebagai pelayanmu. Jika Anda tidak kehilangan kepribadian ini, Anda tidak akan pernah menjadi raja yang baik. Petik 2. Sang putri dengan lembut menggigit bibirnya. Rambutnya yang panjang tergerai ke tanah, sebagian menutupi tubuhnya yang menakjubkan. Mengapa kamu mengatakan ini padaku? Karena Raja Surgawi sebelumnya telah membantu saya. Dia memberi saya posisi ini, ingin saya membantu Jin melewati bencana ini. Petik 2. Alisnya sedikit terangkat ketika dia berkata sambil menyeringai, kamu ingin membantuku menjadi permaisuri berikutnya. Fei Yun balas tersenyum, putri, kau terlalu memikirkan ini. Percakapan ini didasarkan pada melepaskan permusuhan kami sebelumnya, yang kami punya banyak. Bahkan jika saya membantu Anda naik tahta, saya yakin Anda akan ingin membunuh saya segera setelah Anda menjadi permaisuri. Petik 2. Kilau di matanya berubah, Feng Fei Yun, perseteruan kita tidak dalam. Tidak ada yang bisa menghentikan kita jika kita bekerja bersama. Jadi, mari kita lepaskan keluhan. Ketika saya menjadi permaisuri dan Anda adalah Raja Surgawi, tidak ada yang bisa menyentuh Jin. Petik 2. Fei Yun menyeringai dan berjalan ke depannya sambil dengan lembut mengangkat dagunya yang lembut, ambisiku tidak ada di sini. Setelah penguasa baru muncul, saya akan menyerahkan posisi saya kepada orang lain dan meninggalkan ibu kota, atau bahkan Jin sendiri. Kami tidak berjalan di jalan yang sama. Petik 2. Apa yang kamu lakukan? Dia berteriak. Tangannya menelusuri dari lehernya ke tulang selendang kemudiannya yang indah. Arus listrik berasal dari sentuhannya, melumpuhkannya dan membuatnya bernafas. Kulitnya berubah dari putih menjadi merah, lekuk tubuhnya mulai bergetar dengan butiran keringat. Jika kamu adalah pelayan saya, maka saya tidak bisa melepaskan Anda begitu saja. Saya tidak peduli jika Anda seorang putri atau permaisuri masa depan, saya akan mengajar Anda untuk pertama kalinya. Petik 2. Kamu berani? Dia mendorongnya ke bawah dan naik ke atas sebelum mencium bibirnya. Lidahnya membuka paksa giginya dan menyentuh lidahnya yang manis, menyebabkannya mengerang. Dia sepenuhnya telanjang di luar rambutnya yang panjang di depan dadanya. Dahinya berkilau karena keringat, warna merah muda kulit. Dia mencubit punggungnya untuk melawan tetapi itu tidak berguna. Percintaan mengudara saat kereta berputar di atas ibu kota. Wosh! Sinar putih mendarat tepat di luar. Permaisuri surgawi Hua telah tiba dengan kemurnian dan keanggunannya. Dia mengembangkan kitab suci penyempurnaan agung sehingga dia memiliki aura paling murni dari doktrin Taoisme. Dia berdiri di bawah sinar bulan dengan rambut di pundaknya, tampak seperti makhluk abadi. Luofu, sesuatu yang besar telah terjadi. Tentu saja, ada alasan mengapa dia meninggalkan istana untuk menemukan putrinya. Fei Yun sedikit terkejut di dalam gerbong. Dia telah menelanjangi telanjang saat ini sambil berbaring di atas sang putri. Selir ini muncul pada saat terburuk. Jika dia melihatnya di atas putrinya seperti ini, dia pasti tidak akan bertahan melewati malam ini. Untungnya, gerbong itu menghentikan permaisuri untuk melihat ke dalam meskipun dia memiliki kultivasi yang menakjubkan. Fei Yun memanggil platform kenaikan untuk menekan putri Luofu dan akhirnya menarik kembali lidahnya. Aroma manisnya masih melekat di bibirnya. Sementara itu, sang putri naik turun sambil memelototinya dan menyeka air liur yang tersisa. Fei Yun tetap padanya dengan seringai di wajahnya, berbisik, ucapkan kata yang salah dan aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Petik 2. Dia memelototinya dengan marah dan benar-benar ingin mengambil risiko itu semua. Alas, setelah mengevaluasi situasinya, dia memutuskan untuk mengingat kembali niat membunuhnya dan berkata dengan lembut, Luofu menyapa Anda, Ibu. Petik 2. Fei Yun sekeras baja, menatap kecantikan tertinggi di bawahnya. Dia tidak takut dia tidak mendengarkan dan terus membelai tubuh lembutnya,
darinya yang seputih salju hingga perutnya yang rata kemudian dataran berumput di bawahnya. Sang putri bergetar dan hampir tersentak dari tanah, bagian atas pertama. Namun, Fei Yun dengan cepat mendorongnya ke bawah lagi sambil memberi isyarat dengan jarinya di bibir, menyuruhnya diam. Kemudian, tangannya jatuh kembali ke pahanya. Dia belum pernah disentuh oleh seorang pria sebelumnya sehingga dia sangat sensitif. Kakinya bersilang seperti lilitan adonan goreng. Permaisuri terdengar marah, pemilihan calon pengantin pria Anda akan 9 hari dari sekarang, dan metode kompetisi akan menjadi salah satu kemampuan pertempuran. Siapapun yang menang akan menganggapmu sebagai istrinya, ini hanya lelucon. Petik 2. Ah! Sang putri mengerang. Fei Yun membentangkan kedua pahanya, merasa cukup baik tentang kelenturan mereka. Adegan musim semi di antaranya benar-benar terungkap. Ada apa? Selir itu sedikit mengerutkan kening. Tidak apa, aku hanya merasa bahwa Feng Fei Yun terkutuk itu terlalu jahat, bagaimana bisa pemilihan pengantin pria begitu sederhana. Sang putri mengertakkan giginya saat kebenciannya semakin kuat. Permaisuri menghela nafas, itu bukan idenya melainkan Putri Yue dan 9 menteri. Sepertinya Ji Chang Yue dan Rubah Tua Bei Ming sedang bekerja sama untuk menendang kita dari persaingan memperebutkan tahta. Petik 2. Sementara itu, Fei Yun mengambil waktu menempatkan bantal di bawah pantatnya lalu meraih pinggangnya dengan kedua tangan. Sang putri masih gemetaran karena keringat di mana-mana, di ambang kehancuran tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Fei Yun melihat penampilannya yang menyakitkan dan dengan pelan berbisik di telinganya, "Putri, kamu harus menahannya sedikit dari sekarang. Jika Permaisuri Hua memperhatikan, maka dia akan datang untuk menyerang saya. Saya, tentu saja, tidak sekuat sekarang tetapi hidup Anda ada di tangan saya. Dia tidak akan berani melakukan apapun karena dia menaruh aspirasi yang begitu tinggi dalam dirimu." Petik 2. Sang putri mengungkapkan gigi putihnya, ingin menggigitnya sampai mati. Sayangnya, tidak ada kekuatan di tubuhnya. Fei Yun sama sekali tidak takut, permaisuri melakukan pekerjaan yang baik dengan mempertahankan penampilan mudanya di atas menjadi cukup bahkan mungkin lebih cantik dari Anda. Saya yang bisa melakukan apa saja, Anda tidak harus membawanya ke bawah bersama Anda juga. Petik 2. Ekspresi sang putri berubah sambil membayangkan sesuatu yang mengerikan.